Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya masih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani sehingga kita semua masih bisa menjalankan rutinitas kita ataupun kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengajarkan kehadiran terlebih dahulu. Hari ini teman-teman kalian ada yang nggak masuk nggak? Oh, Said. Kenapa Said nggak masuk? Oh, sakit. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang bernama Said diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di hatinya masing-masing. Al-Haniyah walaupun solihah walaupun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Bapak pengen anak-anak semua harus betul-betul memperhatikan apa yang nanti Bapak jelaskan ataupun apa yang nanti kita pelajari pada hari ini, agar kalian bisa betul-betul memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini dengan semaksimal mungkin. Oke, sebelum kita memasuki materi kita yang baru, Bapak di sini akan mengulas kembali ataupun mereview kembali pembelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada yang tahu pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya? Ayo angkat tangan, anak-anak. Oh iya, kenapa Dinan? Apa? Oke, betul, bagus Dinan. Terima kasih sudah mencoba membantu Bapak. Jadi di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini kita sedikit mengulas kembali dan mengulang kembali ya apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang mungkin dari teman-teman ataupun anak-anak semua ketahui, di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana proses penerapan Pancasila dari masa ke masa. Diawali dari masa penjajahan, di mana beberapa negara itu betul-betul ingin menguasai, ingin mengambil beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu pada masa penjajahan ataupun pada masa kolonial, ya. Itu yang sangat terkenal, salah satu negara yang betul-betul menjajah sebegitu lamanya yaitu adalah negara Belanda. Nah, seiring berjalannya waktu, proses penerapan Pancasila ini sampai dengan masa jabatannya Soeharto, di mana pada masa itu banyak sekali para demonstran ataupun para mahasiswa dan juga rakyat-rakyat ataupun bangsa Indonesia menginginkan sebuah perubahan sistem, yaitu disebut dengan masa reformasi. Dari mungkin dari anak-anak semua sudah bisa memahami hal ini ataupun tragedi ini terjadi pada tahun 1998. Dan juga patut untuk kita ketahui, di dalam proses penerapan Pancasila ini ada beberapa oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok yang menginginkan terjadinya sebuah perpecahan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu siapa yang mempunyai keinginan ataupun mempunyai ambisi ingin menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia? Ayo, hancurkan tangannya. Ya, kenapa?
Nah, itu adalah salah satu oknum ataupun kelompok yang berupaya ingin memecah belah ataupun menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi selain itu, ada APRA dan juga ada beberapa gerakan-gerakan oknum yang berupaya ingin menghancurkan negara kesatuan Indonesia ataupun Republik Indonesia. Nah, hal ini betul-betul terjadi pada proses penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, itu kita sedikit mengulas kembali, mereview kembali ataupun mengulang kembali apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan hari ini yang akan kita pelajari ini adalah salah satu materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin dari anak-anak semua sudah bisa mengetahui terkait dengan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Bahwasanya Pancasila ini betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman. Dan nilai-nilai yang tercantum di dalam 5 Pancasila tersebut itu betul-betul bisa kita implementasikan sesuai dengan perkembangan zaman dari perkembangan zaman pertama sampai dengan saat ini. Itu betul-betul memang sudah relevan ataupun sangat berhubungan. Nah, sebelum kita memasuki nilai-nilai apa saja yang tercantum di dalam Pancasila, kita akan membahas tentang definisi terkait dengan nilai. Nah, di sini dijelaskan di materi di depan ini, di PowerPoint ini yang Bapak buat. Di sini menjelaskan tentang nilai berasal dari kata Latin yang artinya valere. Dan juga berarti nilai itu kuat, baik dan juga berharga. Nah, ini berkaitan dengan nilai. Jadi terkait dengan definisi nilai ini adalah ada 3 definisi ataupun ada 3 penafsiran, ya, ataupun ada 3 arti. Yang pertama yaitu kuat, yang kedua baik, dan yang ketiga yaitu berharga. Nah, ini berkaitan dengan definisi ataupun penjelasan terkait dengan nilai. Paham, anak-anak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Oke, berarti kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masih memasuki ataupun mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di layar ini menjelaskan ataupun masih menjelaskan terkait dengan nilai. Bapak bacakan dulu ya, dengarkan baik-baik. Noto Nagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan nilai material, dan yang kedua terkait dengan nilai vital, dan yang ketiga terkait dengan nilai kerohanian. Nah, di dalam nilai material ini adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di dunia. Terkait dengan apa? Kebutuhan makan, minum, terus suatu hal yang bisa dikonsumsi oleh setiap makhluk hidup di dunia. Nah, itu berkaitan dengan nilai material. Artinya sebuah kebutuhan manusia ataupun sebuah kebutuhan makhluk hidup yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Itu yang dimaksud dengan nilai material. Dan yang kedua terkait dengan nilai vital. Nah, nilai vital ini adalah suatu kebutuhan yang dilakukan sesudah nilai material. Jadi kalau nilai vital ini sesuatu hal yang betul-betul dibutuhkan setelah apa yang dibutuhkan di dalam nilai material itu sudah terpenuhi semuanya. Nah, nilai vital ini seperti contohnya adalah pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Bahwasanya setiap makhluk hidup di muka bumi, khususnya manusia, memang betul-betul harus mengetahui dan harus mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan agar para manusia ini
seperti contoh kecilnya cara makan, misalkan ketika ingin berpergian menggunakan sepeda motor, pastikan kita perlu paham bagaimana caranya memakainya. Nah, hal itu semua kan butuh pengetahuan yang secara mendalam. Makanya terkait dengan nilai vital ini betul-betul harus kita miliki di setiap diri kita masing-masing sebagai manusia. Nah, artinya penjelasan detailnya nilai vital ini adalah suatu hal yang sangat berguna di dalam kehidupan kita ataupun di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ini terkait dengan nilai vital. Dan yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini berkaitan dengan rohani kita. Itu setiap rohani yang berada di dalam diri kita semua. Contoh misalkan dalam konsep agama Islam, kita semuanya ataupun mayoritas populasi ataupun manusia di negara Indonesia ini mayoritas menganut agama Islam. Dan di dalam agama Islam berkaitan dengan nilai kerohanian, salah satu contohnya yaitu kita melaksanakan ibadah, ya, yaitu sholat 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu berkaitan dengan nilai kerohanian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Paham? Oke. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, terus kalian merasa kelewat, ditanyakan aja ya. Oke, kita lanjut. Ya, di flyer selanjutnya ataupun di slide selanjutnya kita masih membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini kita menjelaskan terkait dengan ideologi. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi ideologinya, sampai di sini ada yang paham terkait dengan ideologi? Belum. Oke. Akan Bapak jelaskan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan ideologi itu adalah salah satu pedoman, salah satu acuan ataupun salah satu pegangan terhadap seseorang ataupun suatu individual ataupun suatu kelompok. Nah, seperti contohnya ideologi itu seperti apa? Nah, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada salah satu ideologi yang betul-betul harus dijadikan pedoman terhadap diri kita. Apa ideologinya? Yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini menjadikan suatu pedoman bagi seluruh bangsa ataupun rakyat Indonesia. Ya, nah itu terkait dengan contoh ideologi. Ya, yang ada 5 unsur itu, ya, ketuhanan Maha Esa sampai dengan ke Pancasila yang kelima. Nah, jadi terkait dengan ideologi ini adalah salah satu bentuk ataupun pedoman yang harus dimiliki, yang harus dipahami oleh setiap individu ataupun setiap kelompok. Itu. Nah, hal ini ataupun ideologi ini mempola agar setiap kelompok ataupun setiap bangsa ataupun setiap masyarakat yang termasuk di dalam ideologi itu agar setiap tingkah laku yang dilakukannya itu agar lebih terarah dan teratur seperti itu. Itu terkait dengan ideologi. Ya, sebuah pemikiran yang kita jadikan pedoman dalam menjalankan dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu di sini dijelaskan terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah dan bertindak. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ya, terkait dengan ideologi itu seperti apa. Jadi, kegunaan ataupun fungsi ideologi itu dijadikan sebagai pedoman bagi setiap individu ataupun setiap kelompok dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dan juga fungsi ideologi ini
menjadikan diri kita untuk selalu memakai sebuah ideologi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melangkah, dalam bertindak, dan juga dalam berpikir. Jadi semuanya itu harus berkaitan dengan ideologi yang kita miliki ataupun ideologi yang kita tetapkan, khususnya di bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua. Nah, di dalam fungsi ideologi ini, di poin kedua dijelaskan menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi setiap individu ataupun masyarakat dan juga bangsa untuk mencapai tujuan tertentu ataupun tujuan yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu kita ataupun para leluhur kita. Nah, artinya di poin yang kedua ini dalam fungsi ideologi adalah ideologi ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita khususnya dan juga bagi bangsa Indonesia semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam melakukan sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Itu terkait dengan poin kedua di dalam fungsi ideologi. Dan yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan di masyarakat dan juga persoalan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, artinya fungsi ideologi ini adalah salah satu hal yang menjadi sebuah solusi dalam menyikapi sebuah persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat ataupun beberapa problematika ataupun permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Seperti halnya, coba kita lihat kalau misalkan ada beberapa contoh yang terjadi di masyarakat terkait dengan fungsi ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ataupun berkaitan dengan problematika yang terjadi di masyarakat, itu kita bisa menjadikan fungsi ideologi ini ataupun ideologi ini menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah solusi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di masyarakat. Seperti itu, paham? Anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini di flyer selanjutnya ataupun di slide selanjutnya kita masih membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan definisi nilai, terus juga fungsi ideologi seperti apa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terus juga dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada ataupun persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, sekarang kita membahas tentang ideologi terbuka. Nah, ini ada salah satu pakar ataupun tokoh. Beliau adalah Thailand, ya, menjelaskan terkait tentang ideologi terbuka. Yang pertama yaitu nilai dan cita-citanya tidak dipasangkan dari luar. Dan yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga itu hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang pertama ini terkait dengan nilai dan cita-citanya tidak dipasangkan dari luar. Nah, jadi Bapak jelaskan terlebih dahulu dari 3 nilai ataupun 3 unsur ini menjelaskan terkait dengan ideologi terbuka. Dan harus kalian ketahui semua terkait dengan ideologi terbuka ini adalah salah satu ideologi yang dimiliki oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia, yaitu memiliki pedoman ataupun acuan terkait dengan ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini sifatnya adalah ideologi terbuka seperti itu. Nah, ini ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan oleh, ya, artinya dalam 3 unsur
dan tiga nilai ini, yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan. Dari luar, artinya di dalam konsep ideologi terbuka ini lebih mengutamakan ataupun lebih mendahulukan apa yang sudah ada di dalam wilayah ataupun lingkungan masyarakat tersebut. Jadi tidak bisa bukan tidak bisa, tapi tidak hanya ataupun tidak boleh diambil ataupun dipaksakan dari pihak eksternal ataupun dari luar. Ini terkait dengan fungsi ideologi terbuka. Bukan fungsi, tapi terkait dengan penjelasan ideologi terbuka. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan rohani, moral, budaya, dan juga masyarakat sendiri. Nah, artinya adanya konsep ideologi terbuka ini diambil dari masyarakat ataupun budaya yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Jadi tidak mengambil konsep ideologi terbuka dari negara-negara lain ataupun dari negara luar. Artinya lebih mengutamakan hal-hal yang sudah ada, hal-hal yang sudah dilakukan di dalam kehidupan masyarakat di negara tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga, terkait dengan ideologi terbuka, yaitu hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Nah, di dalam poin ketiga ini berkaitan dengan ideologi terbuka, khususnya terkait dengan ideologi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan pedoman ataupun acuan kita, yaitu Pancasila. Nah, menurut kalian di dalam ideologi terbuka ini terkait dengan apapun yang ditentukan itu harus dihasilkan dari sebuah musyawarah dan juga konsensus masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan konsensus itu adalah suatu permusyawarahan ataupun suatu kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut. Jadi persetujuannya apa nih ketika ada beberapa konsep yang ingin dijalankan di dalam negara, itu harus dilakukan secara musyawarah. Ini contohnya ya, harus dilakukan secara musyawarah. Dan hasil ataupun keputusan dari musyawarah tersebut itu disebutnya dengan konsensus. Jadi konsensusnya itu harus berupa dari sebuah permusyawarahan, seperti itu. Paham? Anak-anak? Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini di dalam slide selanjutnya ataupun flyer selanjutnya menjelaskan terkait dengan ideologi tertutup. Tadi kita di slide sebelumnya membahas tentang ideologi terbuka ataupun nilai-nilai yang tercantum di dalam ideologi terbuka. Sekarang kita masuk ke dalam flyer ataupun slide yang membahas tentang ideologi tertutup. Yang pertama, di sini menurut Kayawan lagi menjelaskan terkait dengan ideologi tertutup. Yang pertama yaitu bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Nah, ini terkait dengan penjelasan ideologi tertutup. Bahwasanya penjelasan di nilai yang pertama atau poin yang pertama bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. Nah, artinya di dalam ideologi tertutup ini, konsep ideologi tertutup ini yang pertama terkait dengan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat itu, ini adalah suatu hal yang berbeda dengan ideologi terbuka. Jadi kalau di ideologi tertutup itu lebih mengedepankan sebuah cita-cita yang sudah hidup ataupun yang sudah ada ataupun yang sudah terjadi ataupun yang sudah dipakai di dalam
Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan ideologi tertutup, Kailan menjelaskan yang kedua merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari sebuah program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Nah, ini yang berkaitan dengan ideologi tertutup. Jadi, penjelasan di dalam ideologi tertutup ini lebih mengedepankan ataupun lebih menentukan beberapa cita-cita dari sekelompok orang saja, yang mendasari ataupun yang didasari dari sebuah program yang ditentukan di dalam kelompok tersebut. Itu terkait dengan unsur ataupun poin yang kedua. Dan yang ketiga, terkait dengan ideologi tertutup ini, di dalam poin ketiga ini menjelaskan dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Nah, dalam hal ini terkait dengan ideologi tertutup, nilai yang tercantum di poin ketiga ini lebih mengedepankan ataupun mengajak para masyarakat untuk berkorban dalam menjalankan ideologi yang sudah ditentukan oleh sekelompok orang. Seperti itu. Sampai di sini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang belum paham? Oke, lanjut ya. Ya, kita lanjut ke dalam slide selanjutnya. Di sini kita masih menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini dijelaskan Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan juga senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, dan juga teknologi. Dan Pancasila ini juga selalu menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi terkait dengan penentuan dan konsep ideologi Pancasila, sebuah nilai-nilai yang sudah ditentukannya ini sudah betul-betul dipikirkan dengan secara analisis ataupun analisa yang mendalam. Jadi ketika para leluhur-leluhur ataupun para inisiator ataupun para pencetus pada waktu itu dalam proses dalam proses pembuatan konsep negara ataupun konsep ideologi negara, itu betul-betul sudah memahaminya secara mendalam. Sudah memikirkan gimana caranya, gimana ketika Pancasila ini sudah ditetapkan, apakah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada ataupun seperti apa, kayak gitu. Jadi Pancasila ini betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman terkait dengan pengetahuan, teknologi, dan juga aspirasi masyarakat. Jadi betul-betul konsep ideologi Pancasila ini pasti selalu relevan dan pasti selalu berhubungan dengan sebuah perkembangan zaman, yaitu seperti teknologi, terus juga seperti ilmu perkembangan zaman yang lebih meningkat, seperti lebih banyak pengetahuan dan juga lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, artinya kalau memang dari anak-anak semua masih ada yang belum memahami terkait dengan konsep Pancasila seperti apa, oke, Bapak jelaskan sedikit. Nah, yang dimaksud dalam Pancasila itu, ini adalah salah satu konsep yang betul-betul sudah dipikirkan untuk di masa depan nanti. Jadi betul-betul di dalam penentuan konsep Pancasila ini betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya.
Ya, di sini masih berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini dijelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu sebagai ideologi terbuka. Yang tadi sudah kita jelaskan ataupun yang sudah kita bahas bahwasannya konsep Pancasila ini termasuk ke dalam ideologi terbuka. Nah, di sini di dalam Pancasila ini ada beberapa nilai yang tercantum di dalamnya seperti nilai dasar, lalu nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Nah, nilai dasar ini penjelasannya yaitu sesuatu hal yang tidak bisa dirubah-rubah. Jadi sifatnya ini tetap, ya, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Ini berkaitan dengan penjelasan nilai dasar. Dan yang kedua, nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini adalah hasil perwujudan dari nilai dasar. Jadi, yang dimaksud di dalam nilai instrumental itu, nilai ini bisa bersifat dinamis, bisa bersifat berubah-ubah. Akan tetapi, dari makna yang tercantum di dalam nilai tersebut masih sesuai dengan konsep Pancasila yang ada. Itu terkait dengan nilai instrumental. Dan nilai praktis ini berkaitan dengan proses penerapan nilai praktis ataupun nilai yang tercantum di Pancasila terkait dengan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kehidupan masyarakat seperti itu dalam menjalaninya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya ataupun masih ada yang belum paham? Oke, kalau gitu. Sebelumnya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, sebelum kita tutup ataupun sebelum Bapak memberikan kesimpulan, kalau memang betul-betul dari anak-anakku semua ada yang belum paham ataupun ada yang sudah paham, mari kita tutup saja materi kita ataupun pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Bapak akan menyimpulkan kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Artinya di dalam kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini terkait dengan proses penerapan Pancasila dari masa ke masa yang sebelumnya sudah kita bahas, dan juga nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya pembuatan ataupun proses terbentuknya konsep ideologi Pancasila ini memang sudah betul-betul dipikirkan untuk selalu dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, seperti perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga perkembangan lainnya. Artinya konsep ideologi Pancasila ini bersifat terbuka. Dan juga di dalam konsep ideologi Pancasila ini ada beberapa nilai yang termasuk di dalamnya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Nah, itu terkait dengan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, berarti anak-anak semua sudah paham semuanya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, sebelum kita membaca doa, Pak Daus ingin memberikan tugas pada kalian. Tugasnya itu masih berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan juga di pertemuan hari ini terkait dengan Pancasila. Seperti itu. Nanti kalian kerjakan tugas di halaman 54 bagian PG dan juga bagian esai. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham? Oke, memang sudah paham. Baik, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan juga terkait dengan konsep Pancasila ini bisa kita terapkan semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan untuk anak-anakku semuanya tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kalian. Kalau kalian sehat, orang-orang di sekitar kalian pun akan
lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.